Desa Sokawetan, sebuah perkampungan sunyi yang dikelilingi sawah dan hutan jati, dikenal dengan mitos-mitos tua yang dianggap tak lebih dari cerita pengantar tidur. Tapi tidak bagi keluarga Bukirana, seorang dukun bayi yang disegani sekaligus ditakuti. Di malam 7 Juli 1997, langit gelap tak berbintang, angin berhembus ganjil ke arah barat laut. Di dalam rumah panggung sederhana milik Bukirana, terdengar jeritan seorang perempuan yang tengah melahirkan. "Ayo, tahan sedikit lagi, Sari, sebentar lagi keluar," seru Bukirana sambil mengikat benang hitam di pergelangan kaki si ibu. Tangisan bayi pun pecah. Seorang anak laki-laki lahir dengan tanda lahir di pundak kanan berbentuk menyerupai angka 7. "Namanya Galang," ucap sang ibu lemas. "Anak ketujuh yang lahir di tanggal 7. Semoga jadi berkah, ya Allah." Tapi wajah Bukirana tak menunjukkan ekspresi bahagia. Ia memandangi bayi itu dalam diam. Dalam hatinya ia tahu, anak ini bukan anak biasa. Ia adalah bagian dari ramalan tua dalam kitab warisan leluhur. Anak ketujuh yang lahir pada tanggal ketujuh akan diberi umur panjang yang tidak wajar, tapi ditukar dengan 7 nyawa yang dicintainya. 9 tahun kemudian, Galang tumbuh seperti anak pada umumnya. Aktif, lincah, dan cerdas. Namun ada satu kejadian yang sampai kini masih menjadi misteri di kalangan warga desa. Saat usianya menginjak 9 tahun, Galang terjatuh dari jembatan bambu setinggi 12 meter saat mengejar layangan. Semua orang mengira ia sudah mati. Tapi saat tubuhnya ditemukan di dasar jurang, tak ada luka sama sekali. Tidak satu pun tulang patah. Ia hanya pingsan. Orang-orang menyebutnya anak titisan, anak yang dilindungi makhluk halus. Tapi Bu Sari, ibunya, hanya tersenyum hambar setiap mendengar desas-desus itu. Dalam batinnya ia tahu, itu bukan karena perlindungan. Itu karena tumbal pertama telah diambil. Setiap tanggal 7 bulan Juli, selama 3 tahun berturut-turut, selalu ada warga desa yang meninggal secara tak wajar. Tahun pertama, seorang petani yang juga teman dekat ayah Galang ditemukan tewas tergantung di pohon randu. Tahun kedua, adik Bu Sari meninggal tersetrum listrik padahal sedang tidak ada kabel terbuka di rumahnya. Tahun ketiga, kakak tiri Galang meninggal dalam tidur tanpa sebab medis. Galang belum menyadari pola ini. Ia hanya merasa kesepian. Orang-orang yang dulu menyayanginya kini tiada satu persatu. Malam itu, Galang bermimpi aneh. Ia berada di tengah tanah lapang penuh kabut. Di depannya, berdiri 7 sosok manusia berwajah pucat. Salah satu dari mereka berkata dengan suara berat, 7 nyawa untuk 1 hidup panjang. 7 kali kematian untuk 1 keberlangsungan. Galang berlari ketakutan dalam mimpi itu. Lalu terbangun dengan napas tersengal. Tanda lahir di pundaknya terasa panas seperti dibakar. Keesokan harinya, ia mendengar kabar. Guru SD-nya meninggal dunia karena serangan jantung mendadak. Itu tanggal 7 Juli. Bu Sari kini semakin sering duduk termenung di teras rumahnya, menatap matahari terbenam di balik gunung. Ia tahu, waktunya sudah dekat. Rahasia tentang kelahiran Galang tidak bisa disimpan selamanya. Tanda-tanda itu sudah muncul satu persatu. Dan di ruang belakang, di lemari kayu tua milik Bukirana yang sudah lama meninggal, tersimpan kitab tua bertuliskan huruf Jawa kuno yang memuat satu kalimat mengerikan. "Kanggo urip langgeng, kudu ana pitung nyawa sing ilang. Tumbal katresnan kanggo nyawa siji. Untuk hidup abadi, harus ada 7 nyawa yang lenyap. Tumbal cinta demi 1 nyawa." Galang kini duduk di bangku kelas 3 SMP. Tubuhnya sehat, wajahnya cerah, dan nilai-nilainya selalu bagus. Tapi hidupnya sepi. Orang-orang yang dulu dekat dengannya, satu persatu meninggal dengan cara yang aneh. Bahkan ia sendiri nyaris kehilangan nyawa saat jatuh dari pohon mangga. Tapi hanya luka ringan. Sementara temannya, Agus, yang berdiri di bawah malah tertimpa dahan dan tewas di tempat. Kejadian-kejadian aneh itu membuat Galang mulai bertanya-tanya. Kenapa cuma aku yang selalu selamat? Sore itu, hujan deras mengguyur desa Sokawetan. Galang masuk ke kamar ibunya yang sudah seminggu terbaring sakit. Saat mencari minyak kayu putih, ia menemukan sebuah buku harian tua berwarna coklat.
Dengan penasaran, ia membuka halaman-halamannya. Di dalamnya tertulis kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri. Galang lahir di hari ke-7, bulan ke-7, sebagai anak ke-7. Diberi umur panjang. Tapi aku harus siap kehilangan orang-orang terdekatnya. Setiap 7 tahun, 1 nyawa akan diambil sebagai gantinya. Tangan Galang gemetar. Ia berhenti membaca saat melihat nama-nama di halaman berikutnya. Bapak 2004, Pak Joko 2005, Bibi Krini 2006, Kak Endang 2007, Bu Rika, Guru 2008, Agus 2011. Dan yang terakhir, masih kosong, hanya tertulis angka 7. Malamnya, Galang menemui Mbah Tarwi, kakek tua yang dikenal sebagai penjaga makam tua di desa. "Aku tahu kamu bakal datang, Galang," ujar Mbah Tarwi dengan suara serak, menatap mata Galang yang berkaca-kaca. "Kenapa semua orang dekatku mati, Mbah?" Mbah Tarwi mengangguk pelan. "Kamu korban dari perjanjian tua yang dibuat oleh orang tuamu sebelum kamu lahir." Galang terdiam. "Dulu, ibumu nyaris 3 kali keguguran. Anak ke-6 meninggal dalam kandungan. Lalu datanglah Bu Kirana, dukun tua itu. Ia bilang ibumu bisa melahirkan anak ke-7, tapi dengan mahar berat, umur panjang untuk anakmu, ditukar dengan 7 tumbal dari darah dan cinta." Galang mencengkeram dadanya. Hatinya hancur. "Apa aku penyebab semua ini?" "Bukan salahmu, Le," jawab Mbah Tarwi. "Kau tak minta lahir begitu. Tapi kutukan ini akan terus berjalan, sampai tumbal ke-7 diambil." Galang mulai mencatat tanggal-tanggal kematian orang terdekatnya. Semua jatuh di tanggal 7, dalam rentang 7 tahun terakhir, dan selalu ada satu kejadian besar atau aneh yang menyertainya. Ia pun menyadari sesuatu yang mengerikan. Jika benar setiap 7 tahun ada 1 nyawa diambil, maka tumbal terakhir akan terjadi tahun ini. Dan korbannya bisa jadi siapa saja, yang paling dekat dengannya. Satu-satunya orang tersisa yang benar-benar dekat dengannya saat ini adalah ibunya. Beberapa hari kemudian, ibunya tiba-tiba mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Ia bermimpi didatangi perempuan tua berbaju hitam yang menyerahkan segenggam tanah kuburan dan bunga kantil. "Ini milikmu," kata perempuan itu dalam mimpi. Galang menangis dalam diam. Ia tahu tanda itu. Mbah Tarwi menyebutnya tegur tumbal, peringatan dari dunia gaib bahwa seseorang akan segera diambil. Tanggal 7 semakin dekat. Galang hanya bisa berdoa di malam-malam sunyi, berharap Allah memberinya jawaban. Tapi ia sadar, ini bukan sekadar takdir. Ini adalah kutukan yang hidup dan berjalan. Dan saat malam 6 Juli tiba, ibunya meminta Galang duduk di samping ranjangnya. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Besok kamu jangan pergi kemana-mana. Tetap di rumah, dan jangan keluar walau ada yang memanggil." Galang menatap ibunya dengan tatapan penuh ketakutan. Ia belum tahu bahwa besok adalah hari yang akan mengubah segalanya. Langit desa Sokawetan tampak kelabu. Embun turun lebih tebal dari biasanya. Galang terbangun dari tidurnya karena mendengar suara pintu berderit. Ia bangkit perlahan dari ranjang dan melirik ke arah kamar ibunya. Kosong. Galang bergegas keluar, menyusuri rumah yang gelap dengan jantung berdegup keras. "Ibu?" panggilnya. Tak ada jawaban. Tiba-tiba, dari arah belakang rumah, terdengar suara orang membaca doa, lirih dan menakutkan. Galang membuka pintu perlahan dan menemukan ibunya, berdiri di depan makam ayahnya, membawa dupa dan bunga kantil. Galang tahu ayahnya meninggal ketika ia berumur 7 tahun. Katanya karena tersambar petir saat berteduh di bawah pohon jambu. Tapi malam itu, di tengah sunyi, ibunya membisikkan kalimat mengejutkan. "Bapakmu adalah tumbal pertama, Galang." Galang terpaku. Ia tahu tentang perjanjian itu. "Bu Kirana memberitahu kami, jika kamu ingin hidup, maka nyawa seseorang harus dikorbankan saat kamu berumur 7 tahun. Air mata Galang jatuh. "Dan bapakmu memilih menyerahkan dirinya." Ibunya duduk di sisi makam. Suaranya gemetar. "Waktu itu, kamu demam tinggi.
Dokter angkat tangan. Bu Kirana datang dan bilang, kalau ingin anak ini selamat, tumbal pertama harus segera dipersembahkan sebelum malam ke-7. Bapakmu diam. Lalu malamnya, dia pergi sendiri ke hutan jati. Dan tak pernah kembali. Mayat ayah Galang ditemukan keesokan paginya. Tubuhnya hangus, tapi tak ada bekas petir. Anehnya, posisinya duduk bersila, tangan menangkup, mata terbuka menghadap ke arah barat. Semua warga desa mengira itu aneh. Tapi mereka diam, karena tahu, Bu Kirana terlibat. Ibunya menyerahkan sebuah surat tua yang digulung dan dibungkus kain mori. Di dalamnya, tulisan tangan ayah Galang. Untuk anakku Galang, maafkan Bapak. Jika hidupmu bisa bertahan dengan nyawaku, maka ambillah. Tapi jangan lanjutkan kutukan ini. Jangan izinkan dirimu hidup dari kematian orang lain. Surat itu ditulis sehari sebelum ia meninggal. Galang tak kuasa membaca habis. Tangisnya pecah. Hari itu, Galang mengurung diri. Tapi saat malam tiba, hal-hal ganjil mulai terjadi. Bau bunga kantil memenuhi rumah. Semua cermin memantulkan sosok perempuan berpakaian serba putih dengan mata hitam. Di dinding kamar, muncul bercak darah membentuk angka 7. Ibunya mulai batuk darah. Suaranya parau, seperti suara orang lain. Galang merasa waktu sudah habis. Saat tengah malam, Galang mendengar ketukan pintu. Ketika dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi dari kejauhan, di bawah pohon asem, berdiri seorang perempuan tua berkerudung hitam, membawa tongkat dan keranjang berisi bunga. Ia berkata, Galang, tumbal ke-7 telah siap. Umur panjangmu harus dibayar malam ini. Galang menjerit, tidak, ambil saja umurku. Perempuan itu tersenyum. Tidak bisa, perjanjian telah ditulis. Dan hanya darah ke-7 yang bisa menutupnya. Galang berlari kembali ke dalam rumah, memeluk ibunya yang kini tubuhnya mulai kaku. Ibu, jangan tinggalkan aku. Aku gak mau panjang umur kalau harus kehilangan semua orang yang aku sayang. Namun ibunya hanya tersenyum lemah. Galang, Allah akan tunjukkan jalan. Tapi kau harus siap. Menebus perjanjian ini tak semudah membatalkannya. Lampu rumah padam. Angin bertiup kencang. Dan Galang tahu, tumbal ke-7 akan jatuh tak lama lagi. Galang duduk bersimpuh di samping ibunya yang sekarat. Seluruh rumah diselimuti bau bunga kantil dan suara-suara lirih yang seolah datang dari balik dinding. Angin berembus kencang dari jendela yang tertutup rapat. Lilin di altar kecil milik almarhum ayahnya tiba-tiba padam sendiri. Sudah saatnya. Bisik ibunya dengan suara nyaris tak terdengar. Tumbal ke-7 akan ditagih sekarang. Galang memeluk ibunya erat. Air matanya tak berhenti jatuh. Ambil saja umurku, Allah. Aku rela asal jangan ibu. Tapi perjanjian lama tidak semudah itu diubah. Perempuan berkerudung hitam itu muncul kembali. Kali ini di ruang tengah rumah. Berdiri di antara bayangan dan cahaya lilin yang samar. Perempuan itu membuka mulutnya. Suaranya terdengar seperti gema dari dasar sumur. Kau bukan pihak yang bisa mengubah takdir. Hanya dia yang membuat perjanjian, yang bisa membatalkannya. Tapi dengan harga yang setimpal. Tiba-tiba, tubuh ibu Galang menggigil. Matanya membelalak, lalu bergetar keras. Dari mulutnya, keluar suara lain. Suara Bu Kirana, dukun tua yang telah lama mati. Perjanjian bisa dibatalkan, Galang. Tapi kau harus menyerahkan semua umur panjang yang dijanjikan padamu. Hidupmu takkan lewat umur 17 tahun. Galang tercekat. Jika ia setuju, maka hidupnya akan pendek, bahkan bisa mati malam itu juga. Ibunya menangis sambil menggeleng. Jangan, Galang, ibu rela pergi, asalkan kamu hidup. Namun Galang tak ingin hidup lagi dalam dosa dan kutukan. Lebih baik aku mati, daripada hidup ditopang oleh kematian orang-orang yang aku sayangi. Perempuan berkerudung hitam melangkah maju. Ia menyentuh dahi Galang, lalu membisikkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Angin di dalam rumah berhenti. Semua bunga kantil tiba-tiba layu.
Tubuh Ibu Galang mulai hangat kembali. Nafasnya kembali normal. Tapi Galang mulai menggigil. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Pandangannya kabur. "Kamu menukar takdirmu sendiri," kata sosok itu. "Kau telah mematahkan rantai kutukan. Tapi umurmu kini milik waktu yang sangat pendek." Setelah malam itu, semua keanehan berhenti. Tidak ada lagi bau kantil, tidak ada mimpi buruk, tidak ada kematian ganjil di tanggal 7. Ibunya sembuh, dan Galang kembali sekolah seperti biasa. Tapi ia sadar, waktunya hanya tinggal sedikit. Ia menggunakan sisa hidupnya dengan bijak. Membantu ibunya, rajin sholat, berbuat baik, dan menebar pesan bahwa hidup bukan tentang panjang usia, tapi seberapa berarti kita menjalaninya. Pada ulang tahunnya yang ke-17, Galang mengadakan pengajian kecil di rumahnya. Banyak yang datang, termasuk orang-orang yang dulu menuduhnya membawa sial. Dan malam itu, setelah sholat tahajud terakhirnya, Galang tertidur dengan tenang. Ia tak pernah bangun kembali. Galang dimakamkan di samping ayahnya, dengan nisan bertuliskan, "Hidupmu singkat, tapi menyelamatkan 7 jiwa. Semoga Allah menempatkanmu di sisinya." Desa Sokawetan kini menjadi lebih tenang. Orang-orang mulai percaya bahwa kutukan bisa dihentikan jika ada yang berani menebusnya dengan cinta dan pengorbanan. Dan setiap tanggal 7 Juli, bunga kantil selalu tumbuh di atas makam Galang meski tak ada yang menanamnya.